Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, insya Allah untuk materi pembahasan kita di hari ini yaitu masih tentang Al-Quran. Nah ya, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Insyikok. Nah ya, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan kita di kali ini senantiasa ada dalam kelancaran ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak sekalian, kita langsung saja mulai ya materi kita hari ini. Al-Insyikok ini berjumlah 25 ayat. Nah ya, surat Al-Insyikok ini diturunkan sebelum surat Ar-Rum. Nah ya, dan setelah surat Al-Infitor. Pun surat Al-Insyikok ini menjelaskan tentang nikmat Allah yang akan diberikan kepada orang-orang beriman ya, dan juga siksaan bagi orang-orang yang tidak beriman atau tidak mau beribadah kepada Allah. Nah ya, jadi surat Al-Insyikok ini sangat luar biasa ya makna atau kandungannya. Nah, namun sebelumnya mari kita membacakan terlebih dahulu surat Al-Insyikok ini bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrik fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu zanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasak latarkabunna tabaqan tabaq fama lahum la yu'minun wa ma quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Isi kandungan Al-Quran surat Al-Insyikok. Nah, anak-anak, di awal-awal surat ini Allah bersumpah dengan kekuasaannya. Pertama, sumpah melalui langit yang terbelah. Langit patuh terhadap Allah, sudah seharusnya lah ia patuh. Adapun yang kedua, melalui bumi. Nah ya, pada hari kiamat bumi dibentangkan dan mencampakkan semua yang ada di dalamnya atau mengeluarkan isinya. Nah, bumi pun kelak akan kosong. Nah, bumi ini patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang sudah selayaknya lah ia patuh.
Nah, isi perut bumi nanti akan keluar. Nah, ini bermakna bahwa material bumi seperti pasir, batu, air, dan lain-lainnya ya, ini akan keluar. Nah, bisa juga maknanya yaitu dibangkitkannya kembali orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, mereka kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya selama di dunia. Nah, orang yang sudah meninggal pun kelak akan dibangkitkan kembali ya, namun posisinya adalah di alam yang berbeda dan tentunya bukan di dunia lagi ya, alam yang sangat panjang perjalanannya ya, yaitu negeri akhirat. Nah, anak-anakku sekalian, bumi dan langit ciptaan Allah dan semua ini ciptaannya, dan juga semua harus tunduk dan patuh kepadanya. Nah, manusia pun seharusnya tunduk dan patuh ya. Kita tidak layak untuk menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, selanjutnya di ayat berikutnya yaitu Allah menerangkan selama di dunia manusia telah bekerja keras menuju Tuhannya. Saat menemui Tuhannya di akhirat kelak, manusia akan menerima kitab dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dari kanan, ada juga dari belakang. Nah, berbeda arah, berbeda pula nasibnya. Nah, anak-anak sekalian, adapun manusia yang diberikan catatan dari sebelah kanan, maka dia akan diperiksa dengan mudah. Lalu mereka akan kembali kepada kaumnya yang beriman dengan sangat gembira dan kelak akan menghuni surga ya. Nah, adapun yang sebaliknya diberikan catatan amalnya itu dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, celakalah aku. Nah, mereka akan menyesal ya akan perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia, dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala. Nauzubillah min dzalik. Rupanya orang kafir akan merasa senang ya selama di dunia ini. Allah selalu melihat semua perbuatannya, tetapi mereka tidak sadar bahwa akan mendapatkan balasan dari Allah di akhirat kelak. Allah selalu melihat semua perbuatannya. Nah, adapun di ayat 16 sampai 18 Allah bersumpah melalui syafaq, yaitu cahaya merah di waktu senja, melalui malam yang gelap dan bulan purnama. Ketiganya menandakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat 19 Allah menegaskan setiap manusia akan melewati tingkatan demi tingkatan dalam hidupnya. Nah, maksudnya tingkatan apa? Yaitu manusia asalnya tidak bisa, namun ternyata setelah belajar dan terus belajar dia menjadi bisa. Atau maknanya manusia itu dilahirkan, dimatikan, lalu dibangkitkan lagi dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna lain, manusia dalam kandungan. Nah, ya, ia dilahirkan, tumbuh menjadi anak, remaja, dewasa, tua, dan kembali lagi kepada Allah, yaitu meninggal dunia. Ya, akan meninggalkan dunia dan bertemulah dengan Allah apabila kita selalu melaksanakan segala perintahnya ya. Namun sayang, banyak manusia yang tidak menyadari kekuasaan Allah. Jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak mau sujud. Orang kafir bahkan mendustakannya. Allah Maha mengetahui sikap mereka. Kelak mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Adapun orang-orang yang beriman, mereka pun akan mendapatkan pahala yang tidak akan terputus. Mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan ya. Wallahu a'lam bil murad. Nah, anak-anak, itulah makna atau kandungan isi dari Quran surat Al-Insyiqaq. Nah ya, jadi adapun pelajaran yang dapat kita petik ya, ataupun yang dapat kita ambil ya dari surat ini, yaitu yang pertama, hendaklah kita banyak melakukan amal kebaikan supaya mendapatkan kitab dari sebelah kanan. Nah, maksudnya adalah ketika kita selalu melaksanakan ibadah kepada Allah ya, tentunya dengan ketaatan kita kepada Allah, maka kita berharap semoga Allah kelak di akhirat memberikan
catatan amal kebaikan kita itu dari sebelah kanan. Nah ya, inilah orang yang sungguh sangat beruntung ya ketika mendapatkan catatan amal kebaikan dari sebelah kanan. Nah ya, adapun pelajaran yang kedua yaitu adalah mentaati semua ketentuan dari Allah. Nah, langit dan bumi saja mentaati semua peraturan dari Allah ya. Mereka berzikir, lalu mereka pun melaksanakan segala perintah Allah ya. Contohnya misalkan ya, makhluk yang ada di bumi. Contoh saja pohon misalkan ya. Salah satu ketaatan pohon kepada Allah apa? Dia mengeluarkan buah. Nah ya, lalu buah ini bermanfaat bagi siapa? Yaitu bagi manusia ya. Nah tentunya yaitu buah yang bisa kita makan ya. Nah inilah salah satu pengabdian pohon kepada Allah dan kepada manusia ya. Mereka pun ternyata pada dasarnya walaupun kita tidak bisa mendengar ya apa yang disampaikan oleh pohon ataupun binatang, tapi pada dasarnya mereka itu berzikir kepada Allah. Nah seperti itu ya. Dan kita pun sebagai makhluknya, sebagai makhluk Allah yang sempurna, kita pun harus berzikir kepada Allah tentunya ya, seperti itu. Adapun hikmah atau pelajaran yang ketiga yaitu kita harus rajin membaca, menghafal, mengamalkan, dan mengajarkan Al-Quran. Nah, sebaik-baik kalian adalah manusia yang mau membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan juga mengamalkannya tentunya ya. Nah, jadi Al-Quran ini memang harus kita hafalkan ya. Kita berusaha untuk menghafalkannya. Ketika kita menghafalkan Al-Quran, insya Allah suatu saat kita dewasa lalu kita tua, maka tidak akan kena penyakit pikun ya, insya Allah, ketika orang-orang yang selalu menghafalkan Al-Quran. Dan juga ternyata keberkahannya sangat luar biasa ya ketika kita menghafalkannya, apalagi kita mengamalkannya. Nah itu luar biasa sekali ya. Nah jadi Al-Quran ini yang kelak akan menjadi penerang bagi kita di alam kubur. Nah ya seperti itu. Dan juga akan memberikan syafaat kepada kita ya, memberikan pertolongan kepada kita jaga di akhirat. Oke. Nah adapun hikmah atau pelajaran yang keempat yaitu adalah yakini bahwa Allah selalu mengawasi kita. Nah tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini maha mengetahui ya. Allah mengawasi kita dimanapun kita berada. Sekalipun kita bersembunyi di balik gua ataupun di atas gunung yang terpencil ataupun di satu daerah yang terpencil, maka Allah akan tahu ya. Karena itu Allah maha mengetahui. Nah ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita berbuat keburukan, jangan sangka ya ternyata Allah itu melihat kita. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui ya. Biarkan saja nggak ada siapa-siapa lalu kita melakukan keburukannya, melaksanakan kemaksiatan, nauzubillah. Nah ketika seperti itu, maka walaupun manusia tidak tahu tapi tetap Allah itu maha tahu ya. Kita harus malu seperti itu. Anak-anak sekalian, inilah hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil ya dari surat Al-Insyiqaq ini. Nah baiklah anak-anak sekalian, itu saja barangkali untuk materi kita kali ini. Untuk tugasnya silahkan kalian lihat, perhatikan. Nah ini adalah tugasnya, silahkan kalian kerjakan ya. Bagi kalian yang melihat di komputer, silahkan kalian skip dulu lalu tuliskan. Ataupun bagi kalian yang melihatnya di HP, boleh di screenshot terlebih dahulu. Nah ya, itu saja barangkali anak-anak sekalian. Dan satu lagi ya, jangan lupa dihafalkan suratnya ya. Silahkan hafalkan perlahan-lahan saja. Setelah itu kalian videokan lalu kirim ke Bapak. Oke? Nah seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan hafalan kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja barangkali. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.